Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamis Miranda dari Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dari kelas Indralaya dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 0605 1282 02 50 30. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat ya, agar kalian dapat mengikuti dengan seksama pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasar yaitu dan tujuan pembelajaran diantaranya pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pada bab 4 mengenai keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada subbab 4 yaitu tentang prinsip-prinsip persatuan. Sebelum penjelasan lebih lanjut, silakan kalian simak video berikut ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah menonton video tersebut kan? Dari video tersebut dapat terlihat bahwasannya persatuan yang ada pada semut itu sangatlah kuat. Jika tidak memiliki prinsip persatuan, maka akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Untuk itu, kita dapat mencontoh yang dilakukan oleh semut tadi. Terkait dengan materi kita pada kali ini, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan penting anak-anak untuk mempelajari materi tentang prinsip-prinsip persatuan. Mengapa sih Bu kita penting mempelajari prinsip ini? Karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Namun keberagaman ini mudah digoyahkan anak-anak karena biasanya dipengaruhi oleh beberapa isu-isu sara, ujaran kebencian, dan juga maraknya berita hoax. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia yang berasal dari karya Empu Tantular. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu meskipun memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, dan golongan, tetapi harus tetap satu jua atau tetap satu tujuan. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Bhinneka Tunggal Ika pun memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika pun memiliki ciri-ciri diantaranya. Terkait dengan ciri-ciri tersebut, kita tidak dibenarkan anak-anak untuk mengistimewakan salah satu suku, salah satu ras, salah satu agama, karena itu akan menciptakan perpecahan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta individu terhadap negara, serta meletakkan kesetiaan tertingginya hanya kepada negara. Namun, kesetiaan ini kan kita dengan mengagung-agungkan negara kita sendiri ya anak-anak, bukan berarti kita merasa bahwa negara ini kita merupakan negara yang paling benar atau negara yang paling baik. Tidak begitu anak-anak. Karena pada hakikatnya nasionalisme itu berkaitan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Salah satunya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena jika kita memiliki rasa cinta terhadap negara kita sendiri, maka kita tidak bisa atau tidak boleh menghina negara lain atau menganggap bahwa negara lain itu buruk. Maka sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan atau memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa lain. Prinsip persatuan yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu maksudnya
bahwa bangsa Indonesia ini diberikan kebebasan dalam berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Meskipun diberikan kebebasan, tapi masyarakat Indonesia ini harus bertanggung jawab terhadap kebebasan yang telah diberikan oleh negara. Jadi, ketika anak-anak sudah melaksanakan tanggung jawab, maka boleh meminta hak atau kebebasan. Tetapi, kebebasan yang anak-anak peroleh merupakan kebebasan yang bertanggung jawab atau dibatasi oleh hak orang lain. Salah satu contohnya anak-anak yaitu bahwa kita memiliki sosial media. Nah, dalam sosial media tersebut kita boleh nih membuat status, tapi tidak boleh menyebarkan berita hoax tentang orang lain karena itu sudah melanggar hak orang lain atau hukum. Maka hak kita itu dibatasi oleh hukum. Jadi, kebebasan bertanggung jawab itu merupakan kebebasan yang tetap memperhatikan hukum di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebebasan harus disandari bahwa setiap kebebasan yang dimiliki itu dibatasi terhadap hak orang lain. Serta pelaksanaan hak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama manusia, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, yang merupakan satu kesatuan dari ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesatuan tersebut menjadikan masyarakat Indonesia merasa satu, senasib, seperjuangan, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad yaitu mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah anak-anak, jika masyarakat Indonesia telah memiliki rasa persatuan, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu cita, maka konflik SARA dapat terhindar. Prinsip terakhir yaitu prinsip persatuan, pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Reformasi merupakan babak baru dari bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan. Nah, dalam peristiwa reformasi sendiri memiliki agenda yang menjadi cita-cita untuk mewujudkannya, seperti yang pertama yaitu penegakan supremasi hukum. Yang kedua yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda yang ketiga yaitu amandemen konstitusi. Selanjutnya yaitu menciptakan otonomi daerah seluas-luasnya. Dan agenda yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Agenda-agenda tersebut dapat terwujud dengan semangat persatuan Indonesia. Saat ini tidak penting lagi memperdebatkan SARA, karena pada dasarnya kemajuan, kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Melalui semangat persatuan, masyarakat Indonesia dapat mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Dari keempat prinsip tersebut, maka kita ketahui bahwa persatuan itu sangatlah penting. Dengan adanya persatuan, maka akan menciptakan keselarasan, ketentraman, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak, baik dari segi agama, budaya, suku, dan ras. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Selamat belajar dan tetap semangat.